Baik, kita masuk ke bagian terakhir untuk materi di minggu pertama. Di sini kita masih berbicara tentang istilah dan terminologi yang digunakan dalam konteks bioenergi yang di sesi sebelumnya diperuntukkan untuk biodiesel dan saat ini untuk bioenergi secara umum. Dan pemahaman terkait beberapa istilah dan terminologi yang disampaikan pada minggu pendahuluan atau minggu pertama ini ditujukan agar penyampaian-penyampaian materi yang lebih dalam di minggu-minggu berikutnya bisa dipahami dengan lebih baik lagi. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian terminologi dan istilah pada yang digunakan dalam bioenergi. Untuk yang pertama adalah hidrolisis asap, yaitu perlakuan awal atau treatment material biomasa seperti selulosa, pati yang mengandung selulosa, pati dan hemiselulosa menggunakan larutan asam, biasanya asam mineral, contohnya asam klorida, asam sulfat untuk mendegradasi polisakarida menjadi gula-gula sederhana. Lalu ada berikutnya adalah fermentasi aerobik. Di sini proses fermentasi yang membutuhkan oksigen. Lalu ada residu pertanian. Residu hasil-hasil pertanian berupa bagian-bagian tanaman yang pada umumnya terdiri dari batang dan daun yang tidak diambil bersamaan dengan produk utama. Produk utamanya contohnya adalah biji-bijian buah-buahan seperti tangkai jagung, jerami gandum, dan padi yang secara keseluruhan itu terdiri dari batang, daun, sekam, dan bonggol. Kemudian ada alkohol, yaitu senyawa organik dengan ikatan karbon pada pada suatu gugus hidroksil yang terdiri dari hidrogen dan oksigen, seperti metanol, etanol. Kemudian ada aldehid, yaitu salah satu kelas senyawa organik yang reaktif yang dikarakterisasi oleh gugus CHO dan sering digunakan dalam manufaktur. Gugus aldehid ini juga sering kita temukan pada gula-gula sederhana seperti glukosa yang mana antara karbonnya itu berikatan dengan gugus aldehid. Alga merupakan organisme atau tanaman sederhana yang berklorofil, tumbuh dengan cepat dengan habitatnya berada pada air tawar dan air laut. Bisa berbentuk unisel yang disebut sebagai mikroalga atau juga ada yang multisel yang masih masuk ke dalam mikroalga juga. Dan multisel tentunya untuk makroalga yang sering kita jumpai dalam bentuk rumput laut ya. Rumput laut itu merupakan salah satu makroalga. Namun rumput laut makroalga pun tidak hanya ada di laut yang disebut sebagai rumput laut, juga ada di eh, air tawar seperti itu. Kemudian alkali merupakan garam mineral yang dicirikan dengan bersifat basa atau pH-nya di atas 7. Kemudian pencernaan anaerobik atau dalam bahasa Inggrisnya anaerobic digestion, yaitu proses dekomposisi limbah-limbah hayati oleh mikroorganisme dalam kondisi basah tanpa keberadaan oksigen atau dilakukan secara anaerobik untuk memproduksi gas yang terdiri dari metana dan CO2 serta senyawa-senyawa sulfur lainnya. Kemudian ada Archaea atau Archaea bacteria, kategori mikroorganisme bersel tunggal yang disebut juga sebagai archeon yang tidak memiliki nukleus dan organela di dalam selnya ya. Kemudian ada aromatik, zat memiliki cincin benzen dalam strukturnya seperti benzen, toluene, silen yang memiliki bau yang menyengat. Kemudian ada kadar abu, residu yang tertinggal setelah pembakaran sempurna terjadi. Lalu B20, suatu campuran yang terdiri dari 20% biodiesel dan 80%-nya diesel berbasis fosil. Kemudian ada ekuivalen barrel minyak atau barrel to oil equivalent disingkat dengan BOE yang artinya adalah jumlah energi yang terkandung dalam satu barrel minyak bumi seperti 6,1 gigajoule atau 5,8 miliar BTU British Thermal Unit itu ekuivalen dengan 1700 kilowatt hour di mana satu barrel minyak bumi itu setara dengan 42 US gallons atau galon Amerika atau juga 35 imperial gallons atau gallons diterapkan di sistem Inggris atau dalam standar internasional unit 159 liter. Kemudian ada proses batch atau partaian ya. Dalam unit operasi, proses ini adalah proses seperti preparasi bahan baku, pematangan, fermentasi, dan distilasi yang mana itu dilakukan dalam suatu siklus dan siklus itu harus selesai sebelum siklus berikutnya dimulai. Jadi itu yang disebut sebagai proses partaian. Kemudian bioenergi sendiri itu adalah energi terbarukan yang dihasilkan dari material organik
yang diperoleh dari proses konversi karbohidrat dalam materi organik menjadi energi. Baik itu secara langsung dibakar maksudnya, atau dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk bahan bakar gas cair dan juga padat ya. Kemudian ada bioproduk, yaitu material yang diturunkan dari bahan baku yang terbarukan seperti kertas, etanol, dan minyak sawit. Kemudian biorefinery atau kilang hayati merupakan suatu fasilitas proses-proses yang mengkonversi biomasa menjadi beberapa produk. Produk-produk tersebut terdapat dalam rentang biomaterial hingga bahan bakar seperti etanol atau bahan baku penting lainnya untuk menghasilkan zat kimia dan material lainnya. Biorefinery bisa terdiri dari beberapa platform proses seperti proses mekanik, termal kimia, dan biokimia. Kemudian ada British Thermal Unit merupakan satuan energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur 1 pound. Massa dari 1 pound itu sebanyak 1 derajat Fahrenheit pada tekanan 1 atmosfer. Jadi meningkatkan temperatur satu massa sebesar 1 pound dan peningkatan temperaturnya 1 Fahrenheit. Lalu ada biaya modal total atau capital cost, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk komersialisasi suatu produk yang mencakup biaya konstruksi dan biaya untuk membeli dan akuisisi fasilitas yang sudah ada. Kemudian ada katalis, suatu substansi yang meningkatkan laju reaksi kimia secara ideal. Dia tidak terkonsumsi atau terproduksi dalam reaksi. Namun pada aktualnya, katalis itu ada lifetime-nya atau jangka waktu tertentu. Enzim merupakan salah satu contoh katalis yang dilibatkan dalam reaksi biokimia di dalam sistem hayati. Kemudian ada setana atau heksadekan, suatu hidrokarbon alkana dengan rumus molekul C16H34. 3 atom hidrogen itu berikatan kepada 2 ujung atom karbonnya, dan 2 hidrogen itu berikatan pada setiap sisa-sisa atom karbon di sepanjang rantai tersebut. Merupakan ukuran detonasi bahan bakar diesel. Setana menyala terbakar dengan mudah dalam kondisi terkompresi. Oleh karena itu, bilangan setana 100 menjadi referensi bahan bakar ideal untuk bahan bakar diesel. Char merupakan padatan yang tersisa pada pembakaran yang belum sempurna, seperti arang, apabila bahan bakarnya itu adalah kayu yang belum terbakar sempurna. Kemudian Quart itu merupakan unit volume kayu bakar yang jumlahnya sama dengan 128 kubik feet atau 3,62 meter kubik yang memiliki dimensi standar 4x4x8 feet yang mencakup kayu dan ruang udara yang ada di dalam volume tersebut. Satu quart memiliki 1,2 ton oven tray kayu atau setara dengan 2.400 pound force atau 1.089 kg. Kemudian ada constover, yaitu biomasa tanaman jagung yang terdiri dari batang dan daun yang tertinggal setelah jagungnya dipanen. Kemudian ada cracking atau disebut sebagai perengkahan, yaitu pengurangan berat molekular dengan pemutusan ikatan kimia yang dilakukan secara termal, berkatalis, atau dengan bantuan hidrogen, yang juga disebut sebagai hydrocracking. Hidrokarbon berat seperti minyak bumi direngkah menjadi komponen yang lebih ringan seperti gasolin, atau dalam bahasa komersilnya adalah bensin. Lalu ada lahan pertanian yang disebut sebagai cropland. Secara keseluruhan terdiri dari 5 komponen, yaitu lahan yang telah dipanen, lahan gagal panen, lahan berkala karena musim tanam, kemudian lahan untuk padang rumput yang termuat dalam area pertanian tersebut, dan lahan yang tidak digunakan. Jadi itu merupakan komposisi dari lahan pertanian. Kemudian dehidrasi merupakan pelepasan air dari suatu substansi. Kemudian dehidrogenasi merupakan penghilangan gugus hidrogen dari suatu zat. Kemudian ada denaturan, yaitu substansi yang digunakan untuk membuat etanol itu tidak layak untuk dikonsumsi atau diminum. Kemudian penghilangan air atau dewatering. Ini berbeda dengan dehidrasi karena proses ini tidak melibatkan panas, sedangkan dehidrasi itu umumnya melibatkan panas. Dan dewatering ini air dipisahkan dari padatan seperti lumpur campuran melalui penyaringan dan atau sentrifugasi. Kemudian ada digester. Digester merupakan reaktor biokimia tempat bakteri anaerobik mendekomposisi limbah organik menjadi gas metan dan gas CO2. Kemudian disakarida merupakan gula yang terdiri dari 2 monosakarida yang berikatan seperti sukrosa, maltosa, dan laktosa. Ya, sukrosa terdiri dari fruktosa dan glukosa, laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Kemudian ada yang disebut sebagai laju diskon atau discount rate, yaitu laju konversi untuk mengkonversi biaya masa depan atau benefit ke nilai sekarang. Kemudian istilah berikutnya adalah distilat, cairan dilepaskan sebagai uap dan terkondensasi dalam proses distilasi atau penyulingan.
Dan distilasi itu sendiri merupakan proses pemisahan komponen berdasarkan titik didih yang dipisahkan menguap dan terkondensasi, seperti pemisahan alkohol dan air pada kolom distilasi. Lalu ada istilah distiller dried grains, DDG atau biji distilat kering. Merupakan produk samping atau byproduct dari proses fermentasi yang bisa digunakan untuk pakan hewan berprotein tinggi dan juga bisa menjadi alternatif sumber biodiesel terbarukan. Kemudian ada downdraft gasifier, yaitu alat gasifikasi di mana produk gas yang dilewatkan melalui zona pembakaran terdapat pada bagian bawah alat. Kemudian ada istilah drop-in fuel, pengganti bahan bakar konvensional tanpa modifikasi mesin dan juga bisa menerapkannya melalui sistem pencampuran bahan bakar seperti biodiesel dengan kode BXX. Dan untuk etanol itu adalah EXX. Lalu ada pengeringan, merupakan proses penghilangan kelembaban dari suatu biomasa untuk meningkatkan pemanfaatan dan nilai pembakarannya. Lalu ada ton kering atau oven dry ton yang ekivalen dengan 2000 pound force, yang ekivalen dengan 2000 pound biomasa dalam basis kering. Kemudian ada E10, yaitu campuran etanol sebesar 10% dan gasolin sebesar 90% dalam basis volume. Demikian halnya dengan E85, di mana etanolnya adalah 85% dan gasolinnya adalah 15%. Kemudian effluent, yaitu cairan atau gas yang dibuang setelah aktivitas proses terjadi atau dari unit atau dari sistem tertentu. Kemudian di sini ada emisi, substansi yang dilepas sebagai limbah ke air atau ke udara. Dan juga ada disebut sebagai tanaman energi atau energi crop, suatu komoditas yang ditumbuhkan dengan tujuan nilai bahan bakarnya mencakup tanaman pangan dan non-pangan. Untuk tanaman pangan sendiri seperti kita mengambilnya yaitu minyak, seperti ada minyak sawit, lalu pati, karbohidrat, dan non-pangan sendiri yaitu sisa-sisa selain karbohidrat atau pati tadi yang tertinggal di lahan seperti bonggol jagung, konstover, jerami, sekam, dan sebagainya. Kemudian ada istilah hidrolisis enzimatis, yaitu penggunaan enzim untuk melakukan konversi dengan mereaksikannya dengan air menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Lalu ada enzim, yaitu suatu protein yang berfungsi mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem seluler hayati, bersifat spesifik untuk suatu reaktan dan menjadi suatu produk tertentu. Kemudian istilah berikutnya adalah ester, merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan alkohol ya. Kita lihat di sini adalah gugus asam karboksilat itu terbentuk sebagai akibat adanya ikatan alkohol dengan asam di sini, COO. Lalu di sini ada etanol yang merupakan senyawa tidak berwarna yang mudah terbakar yang bisa diproduksi dari proses fermentasi gula. Kemudian ada istilah eksternalitas, yaitu biaya atau manfaat yang tidak diperhitungkan untuk harga barang atau pelayanan, yang merujuk pada biaya polusi dan dampak lingkungan lainnya. Misal kita melepaskan karbon dioksida di udara, maka itu ada yang disebut sebagai carbon footprint dan ada konsekuensi dari pelepasan itu yang dikonversi ke nilai uang. Kemudian asam lemak, yaitu asam karboksilat dengan gugus COOH dengan rantai karbon yang sepanjang. Kemudian bahan baku atau feedstock yang sering disebut dalam bahasa Inggris untuk terminologi bioenergi, feedstock adalah material yang digunakan sebagai bahan baku atau dikonversi menjadi bentuk bahan baku atau energi. Contohnya adalah jagung, residu pertanian, kayu, dan sebagainya. Kemudian fermentasi, yaitu proses reaksi biokimia yang mendekomposisi molekul organik kompleks seperti karbohidrat menjadi material sederhana seperti etanol, karbon dioksida, dan uap air. Dan agen pengkonversinya berupa bakteri dan ragi. Kemudian fixed karbon atau karbon fix, yaitu karbon yang tertinggal setelah pemanasan untuk mendekomposisi komponen yang tidak stabil secara termal dan senyawa volatil. Bagian dari hasil analisis proxima titik nyala, temperatur saat cairan mudah terbakar mulai menyala setelah dipantik atau diignisi, seperti etanol anhidros akan mulai menyala dengan nilai temperatur terendahnya sebesar 10 derajat Celcius setelah dipantik. Kemudian ada unggun terfluidisasi atau fluidized bed, merupakan alat gasifikasi atau pembakaran yang menjaga partikel unggun atau bahan baku dalam kondisi tersuspensi atau melayang karena hembusan gas. Proses ini memberikan kondisi isotermal dan pembakaran maksimal. Kemudian ada abu ringan atau fly ash, yaitu partikel abu yang ikut terbawa dalam suspensi produk pembakaran.
Kemudian ada lahan hutan atau forest land, lahan yang diisi oleh 10% pohonan hutan secara alami baik atau buatan. Kemudian ada residu hasil hutan. Ini mencakup bagian atas, tangkai, dan material kayu lainnya yang tidak diambil dari hutan setelah pemanenan pada batang-batang hardwood atau tanaman berdaun lebar dan softwood atau tanaman berdaun jarum. Selain itu juga material berkayu dari pengerjaan perawatan hutan seperti pembersihan dari tanaman atau pohon yang mati. Lalu ada bahan bakar fosil, bahan bakar karbon atau hidrokarbon yang dibentuk di dalam tanah dari sisa makhluk hidup yang telah terkubur jutaan tahun. Bentuknya bisa berupa minyak, gas alam, dan batu bara. Lalu ada jamur, yaitu organisme yang menyerupai tanaman yang memiliki ciri khas dengan nukleus yang dikelilingi oleh membran serta tidak berfotosintesis. Berperan sebagai dekomposer material organik atau limbah organik, bisa bersel tunggal atau bersel banyak. Siklus bahan bakar yaitu serangkaian tahap yang diperlukan untuk menghasilkan listrik, penambangan, pengambilan bahan bakar, pemrosesan, pembersihan, transportasi bahan, generasi listrik, manajemen limbah, dan penutupan fasilitas produksi ketika waktunya telah tercapai. Kemudian ada sistem penanganan bahan bakar, sistem untuk memindahkan bahan bakar kayu dari truk, memindahkan ke tempat penyimpanan yang memudahkan bahan bakar dari penyimpanan ke unit boiler atau unit konversi energi lainnya. Lalu ada Fuel Treatment Evaluator (FTE) atau evaluator bahan bakar. Merupakan alat atau perangkat untuk membantu menilai, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan berbagai peluang pengolahan bahan bakar tersebut. Kemudian ada furnace atau disebut sebagai tanur, merupakan ruang tertutup yang digunakan untuk membakar biomasa secara terkendali untuk menghasilkan panas. Lalu ada galaktosa, merupakan gula sederhana dengan 6 atom karbon dengan rumus C6H12O6 yang ditemukan pada galaktan karena merupakan monomer dari galaktan yang merupakan penyusun dari hemiselulosa. Hemiselulosa itu merupakan salah satu bagian penyusun biomasa. Galaktan merupakan polimer dari galaktosa dengan unit C6H10O5. Lalu ada gasifikasi, merupakan proses pemanasan dan konversi kimia untuk mengubah bahan baku menjadi bahan bakar berbentuk gas. Kemudian gasifier adalah alat gasifikasi untuk proses termokimia. Lalu ada gigawatt, merupakan satuan dari daya yang nilainya sama dengan 1 juta kilowatt. Dan analoginya, stasiun pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan nuklir umumnya memiliki nilai kapasitas sebesar 1 gigawatt. Lalu ada glukosa yang rumus molekulnya mirip dengan galaktosa yang berbeda hanya konfigurasi atau isomer yang berbeda. Gula dengan 6 atom karbon yang bisa langsung difermentasi. Jadi pintu masuk dari proses fermentasi itu adalah strukturnya adalah glukosa. Jadi ketika inputnya adalah galaktosa, maka galaktosa diisomerisasi dulu menjadi glukosa, dan glukosa itu yang akan dicerna atau difermentasi. Lalu ada gliserin. Gliserin merupakan cairan koproduk dari proses sintesis biodiesel yang digunakan untuk membentuk dinamit, ya, bahan peledak, kosmetik, sabun cair, tinta, pelumas, dan sebagainya. Lalu ada green diesel atau diesel yang ramah lingkungan. Ini berbeda dengan biodiesel karena proses sintesis yang berbeda, yang dibuat dari bahan baku terbarukan yaitu minyak nabati menggunakan konversi yang berbeda dalam proses sintesis biodiesel. Lalu ada green gasoline atau bensin yang ramah lingkungan, dan ini berbeda juga dengan etanol, yaitu alternatif gasolin fosil yang juga diturunkan dari biomasa seperti rumputan pohon poplar, rumputan atau perennial grass, pohon poplar tree yang masih dalam tahap pengembangan dibandingkan dengan etanol yang sudah cukup berkembang. Lalu grid merupakan istilah dalam jaringan listrik yang mana itu adalah sistem utilitas listrik untuk mendistribusikan daya listrik. Lalu ada hardwood. Hardwood adalah salah satu tanaman pohon dicotyledon yang memiliki daun lebar atau angiospermae. Dan itu berlawanan dengan softwood yaitu tanaman berdaun darum atau monocotyledon. Hardwood yang tumbuh dengan cepat merupakan energi crop di masa depan. Hektar, yaitu unit luas 1 hektar sama dengan 2,47 ekar atau akre, dan 100 hektar sama dengan 1 km kuadrat. Lalu hemiselulosa, penyusun biomasa tanaman yang terdiri dari polimer rantai gula bercabang. Berbeda dengan selulosa, juga penyusun biomasa polimer lurus yang hanya terdiri dari glukosa. Hemiselulosa yang umumnya tersusun dari gula dengan 5 atom karbon seperti desilosa, L-arabinosa,
Dan karakter percabangan hemiselulosa tersebut memberikan bentuk amorf yang lebih reaktif mengakibatkan lebih mudahnya terhidrolisis dibandingkan dengan selulosa. Kemudian ada istilah tenaga kuda atau horsepower, merupakan istilah listrik yang merupakan unit ukuran dari output laju energi mekanik. Umumnya mendeskripsikan output listrik. Ya, jadi 1 horsepower sama dengan 550 feet pound mass per second atau 2545 BTU per jam per hour ya, atau 745,7 watt atau 0,746 kilowatt. Lalu hidrokarbon, molekul senyawa organik yang hanya memiliki atom hidrogen dan karbon. Kemudian emisi hidrokarbon, yaitu emisi kendaraan atau alat yang biasanya merupakan uap terdiri dari uap hidrogen dan karbon yang dihasilkan oleh pembakaran yang tak sempurna atau dari penguapan bahan bakar seperti gasolin. Lalu ada hydrocracking atau perengkahan hidro, suatu proses yang dimana hidrogen ditambahkan dengan tekanan yang sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk memicu proses perengkahan senyawa sehingga menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Lalu ada hidrogenasi, yaitu perlakuan suatu substansi dengan penambah hidrogen yang berbantu katalis pada temperatur dan tekanan yang tinggi dengan harapan agar kejenuhan hidrogen pada senyawa itu menjadi meningkat, seperti untuk asam lemak dengan ikatan rangkap. Dengan proses hidrogenasi, ikatan rangkapnya akan berkurang menjadi ikatan yang tunggal. Hidrolisis adalah reaksi kimia yang melepaskan gula dari polisakarida dalam produksi etanol. Reaksi tersebut digunakan untuk mendekomposisi selulosa, hemiselulosa di dalam biomasa. Kemudian ada likuifaksi tak langsung, yaitu proses konversi biomasa menjadi bahan bakar cair melalui tahap intermediate gas sintesis ya. Jadi proses sintesis gas itu, reaksi antar gas itu menghasilkan liquid dan gas itu dihasilkan dari bahan bakar biomasa seperti melalui proses pirolisis atau gasifikasi. Kayu industri, yaitu semua produk kayu komersil selain untuk yang ditujukan selain untuk bahan bakar. Kemudian inokulum, mikroorganisme yang dihasilkan dari kultur murni yang digunakan untuk memulai kultur baru pada wadah yang lebih besar. Lalu ada joule, yaitu unit dari energi di mana nilainya sama dengan 0,239 kalori. Jadi 1 joule sama dengan 1 kg meter kuadrat per second kuadrat, yang mana nilainya sama dengan 0,239 kalori. Atau 1 kalori sama dengan 4,187 joule. Kemudian ada JP8 atau jet propellant 8 adalah bahan bakar jet sebagai pengganti jet propellant 4 yang ditetapkan pada tahun 1990 karena tingkat bahayanya dalam penggunaannya yang lebih rendah. Kemudian ada kilowatt, satu daya listrik yang nilainya sama dengan 1000 watt. Kemudian ada kilowatt hour, itu merupakan satu ukuran energi yang nilainya setara dengan joule atau BTU, di mana 1 kilowatt hour itu sama dengan 3412 BTU atau British Thermal Unit. Kemudian gas dari sampah ya, atau landfill gas, yaitu biogas yang diproduksi dari hasil degradasi material organik darat. Lalu ada life cycle assessment atau penilaian siklus hidup, yaitu investigasi dan evaluasi dampak lingkungan dari produk yang diketahui dan juga disebut sebagai life cycle analysis, analisis siklus hidup, ecobalance atau kesetimbangan dalam ekosistem, dan cradle to grave analysis. Kemudian ada lignoselulosa, yaitu material penyusun tanaman yang terdiri dari lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Lalu ada megawatt, merupakan ukuran daya listrik yang lebih besar daripada kilowatt, di mana 1 megawatt sama dengan 1000 kilowatt. Lalu ada metana, yaitu komponen utama gas alam yang dapat dibentuk oleh proses anaerobic digestion atau dari proses gasifikasi biomasa dan batu bara. Lalu ada metanol yang juga disebut sebagai wood alcohol karena asal muasal metanol ini pertama kali disintesis dari proses dengan bahan baku kayu sehingga disebut sebagai wood alcohol. Lalu alkohol tersebut dibentuk secara katalitik dengan mencampurkan karbon dengan hidrogen dengan rasio 1:2 di bawah kondisi temperatur dan tekanan tinggi. Karbon monoksida ya, karbon monoksida dengan hidrogen dengan rasio 1:2. Karbon monoksida dengan hidrogen atau H2 dengan rasio 1:2. Lalu mikroorganisme, yaitu organisme mikroskopik seperti ragi, bakteri, dan jamur. Kemudian mil KWH merupakan cara menyatakan tarif listrik, yaitu sama dengan harga per kilowatt hour penggunaan. Kemudian di sini ada basis kering atau moisture free atau dry weight basis, di mana cara lain dalam menyatakan komposisi biomasa dan data analisis kimia
yang ditampilkan dalam basis kering serta komponen di mana komponen volatil itu diuapkan terlebih dahulu sebelum dianalisis pada temperatur 105 derajat Celcius sehingga beratnya konstan. Lalu ada monokultur, yaitu memelihara suatu spesies tanaman di lahan pertanian. Dan ada monosakarida, yaitu gula sederhana seperti gula dengan 5 atom karbon, silosa, arabinosa atau 6 atom karbon atau glukosa, fruktosa, galaktosa. Kemudian ada municipal solid waste atau MSW, limbah padat perkotaan. Limbah terdiri dari material organik yang berasal dari saluran pembuangan, industri, dan limbah komersial lainnya. Dalam hal ini tidak termasuk limbah dan residu hasil dari pertanian. Kemudian ada oksida nitrogen atau NOx, suatu produk hasil reaksi fotokimia senyawa nitrogen di udara, dan komponen utama dari smog atau singkatan dari smoke and fog, asap dan kabut yang terbentuk dari proses biofotokimia. Kemudian ada non-renewable resource atau sumber yang tidak terbarukan, dalam hal ini contohnya adalah bahan bakar fosil. Lalu ada senyawa organik, senyawa yang mengandung karbon yang berikatan dengan hidrogen, terkadang juga berikatan dengan oksigen, nitrogen, gas halogen, dan sulfur. Kemudian ada oksigenat, suatu senyawa yang mengandung oksigen dalam struktur molekularnya. Etanol dan biodiesel berperan sebagai oksigenat ketika dicampur dengan bahan bakar konvensional seperti bensin dan solar. Bahan bakar tersebut mempengaruhi efisiensi pembakaran, artinya mengurangi efisiensi pembakaran, namun dengan pembakaran yang lebih bersih, dalam arti di sini bisa mereduksi emisi karbon monoksida. Kemudian partikulat, ya cairan atau partikel padatan seperti debu, asap, kabut yang ditemukan di udara atau emisi. Kemudian petroleum, substansi yang memiliki campuran kompleks hidrokarbon yang diturunkan dari minyak kasar melalui proses pemisahan, konversi pemurnian untuk bahan bakar motor, jet oil, pelumas, dan pelarut. Kemudian ada fotosintesis, yaitu proses kompleks yang digunakan oleh tanaman dan beberapa bakteri untuk membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan uap air. Dengan memanfaatkan energi foton dari matahari dengan berbantu zat yang disebut sebagai klorofil, dan diwakilkan oleh persamaan CO2 ditambah H2O ditambah cahaya beserta klorofil menjadi karbohidrat dan oksigen. Lalu ada skala pilot, yaitu satu ukuran sistem yang terletak di antara skala lab dan skala penuh untuk di industri. Lalu ada polimer, yaitu molekul besar yang dibuat oleh monomer-monomer yang saling berikatan. Kemudian ada unit pengembangan proses development unit, yaitu fasilitas percobaan yang didirikan untuk satu konsep yang telah teruji untuk kajian kelayakan atau feasibility study serta secara proses dan secara ekonomi untuk suatu proses tertentu dalam ukuran pilot. Lalu ada panas proses atau proses heat, merupakan energi dalam bentuk kukus atau steam dengan temperatur tinggi atau udara panas yang diperlukan oleh fasilitas proses manufaktur, misalnya untuk tujuan pemanasan atau perubusan. Kemudian ada gas produser atau producer gas. Di sini adalah gas bahan bakar yang tinggi dengan CO dan H2 yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar padat dengan udara yang tidak cukup atau hanya dengan melewatkan campuran udara dan uap pada temperatur tinggi melalui unggun bahan bakar yang sedang terbakar. Lalu ada analisis proksimat, penentuan untuk kadar air dan komponen yang mudah menguap, total karbon atau fixed karbon, dan abu, serta komponen-komponen lainnya yang tertera pada standar ASTM dengan kode D3172. Kemudian ada pirolisis, yaitu dekomposisi molekul kompleks dengan pemanasan tanpa oksigen yang menghasilkan padatan, cairan, dan bahan bakar gas. Kemudian ada quad atau 1 quadrillion BTU atau 10⁻15 BTU. Singkatannya adalah quad. Itu setara dengan 1055 exajoule atau ekuivalen dengan 172 miliar barrel minyak bumi. Kemudian ada refuse derived fuel atau RDF, bahan bakar yang disiapkan dari limbah padat perkotaan atau municipal waste. Material yang tidak bisa terbakar seperti batu, kaca, dan logam dipisahkan dan sisanya diproses sebagai RDF. Fasilitas RDF itu biasanya memproses antara 100 hingga 3000 tons municipal solid waste per hari. Kemudian ada residu dari biomasa, yaitu produk samping dari pemrosesan semua bentuk biomasa yang memiliki potensi, seperti membuat produk kayu padat ya, dan kertas dari potongan dan cacahan kayu, dan juga dari serbuk gergaji.
Ini merupakan bahan alternatif bioenergi yang ekonomis ke depannya. Kemudian ada return of investment, ROI atau laba atas investasi. Di sini merupakan laju bunga pada masa saat nilai dari nilai neto dari proyek terhitung saat itu adalah zero. Atau net present value pada saat perhitungan ROI itu bernilai 0. Kemudian ada rotasi, periode tahunan penanaman kayu dan waktu ketika sudah cukup untuk dipanen dan melakukan regenerasi. Lalu ada sakarida, gula-gula sederhana atau molekul yang lebih kompleks yang dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana. Kemudian ada sakarifikasi, proses konversi menggunakan asam, basa atau enzim di mana rantai panjang karbohidrat didegradasi menjadi gula-gula yang bisa terfermentasi. Lalu ada soft food, tadi yang tadi disampaikan merupakan kayu dengan tanaman berdaun jarum. Dengan daun jarum seperti tanaman konifer, tanaman pinus, dan juga dikenal sebagai gymnospermae. Kemudian ada istilah sustainabilitas atau kesinambungan, kondisi yang menjamin biodiversitas, keterbaruan, dan produktivitas bahan baku terjaga sepanjang waktu. Lalu ada tar, produk cair dari proses termal material berkarbon. Lalu ada term unit energi dengan nilai sama dengan 100.000 BTU atau 105,5 megajoule. Diterapkan untuk gas alam. Kemudian ada konversi termokimia, penggunaan panas untuk mengubah secara kimia suatu substansi untuk memproduksi suatu produk energi. Timberland atau lahan pepohonan, lahan hutan yang menghasilkan kayu untuk keperluan industri. Lahan dengan kualifikasi baik mampu menghasilkan produk kayu lebih dari 20 feet kubik per akar per tahun. Kemudian ada ton, di mana 1 ton itu sama dengan 2000 pon. Kemudian 1 ton kering oven atau ODT, oven dry ton atau bone dry ton, adalah jumlah massa dalam ton dengan kelembaban material 0%. Ton segar merujuk kepada massa biomassa segar untuk keperluan bahan bakar, maka kadar airnya juga harus diketahui. Padatan total atau total solid, yaitu jumlah padatan yang tersisa setelah material mudah menguap dihilangkan dari suatu biomassa dengan memanaskannya pada temperatur 105 derajat Celcius hingga beratnya konstan. Lalu ada trigliserida, substansi kimia yang terdiri dari kombinasi gliserol dan 3 asam lemak. Kemudian ada volatil, material padat dan cair yang mudah menguap. Kemudian ada aliran limbah, produk samping suatu proses padat dan cair yang tidak digunakan. Dan watt di sini adalah unit dasar dari daya dalam sistem metrik untuk nilai dari daya listrik ya. 1 watt itu sama dengan 1 joule per second. Atau daya yang dihasilkan oleh sirkuit dengan arus 1 ampere yang mengalir pada perbedaan potensial sebesar 1 volt. Di mana watt itu sama dengan 3,412 BTU per hour. Kemudian kayu di sini tentunya material selulosa padat yang dihasilkan oleh tanaman yang terdiri dari 40 hingga 50% selulosa, 20 hingga 30% hemiselulosa, dan 20 hingga 30% lignin. Kemudian berikut adalah daftar faktor konversi. Jadi ini merupakan konversi-konversi energi yang banyak dipakai dalam membahas bioenergi. Di antaranya adalah kuantitas unit energi. Di sini kita lihat konversi joule. 1 joule itu sama dengan 0,239 kalori. Atau sebaliknya juga tadi telah sampaikan. Dan konversi dari 1 gigajoule menjadi joule. Kemudian konversi dari British Thermal Unit. Konversi dari 1 watt yang merupakan satuan dari energi, di mana 1 watt itu sama dengan 10 pangkat 15 BTU. Kemudian ada satuan daya di sini, di mana satuan daya itu unit dasarnya adalah watt dan dikonversi menjadi kilowatt. Harap dibedakan antara watt dengan kilowatt hour ya. Watt atau watt hour, di mana watt hour itu adalah hasil kali daya dengan waktu, atau dalam hal ini adalah jam. Horsepower itu sendiri adalah ekuivalen dengan watt dan kilowatt hour itu adalah ekuivalen dengan energi. Lalu di sini ada biaya energi atau tadi yang disampaikan di terminologi adalah mil per kilowatt hour. Di sini yang disampaikan sebenarnya adalah per kilowatt hour, dan namun di sini adalah dalam bentuk gigajoule ya atau joule, karena kilowatt hour itu ekuivalen dengan setara dengan joule dengan faktor konversi tertentu. Kemudian beberapa unit ukuran lainnya adalah ukuran massa di sini ton, kemudian volume galon. Ya, jadi itu adalah konversi-konversi ukuran massa dan volume yang sering digunakan dalam terminologi energi. Di sini kita lihat
kriteria konversi berikutnya adalah perolehan atau yield hasil panen dan luas. Di sini luas menggunakan hektar, bisa juga menggunakan kilometer square, bisa juga dalam acre atau acre, lalu bisa juga dalam metric ton ya. Metric ton itu untuk volume. Sebenarnya itu adalah ton, namun diterapkan umumnya digunakan sistem US itu adalah metric ton. Contohnya adalah target bionegri crop itu menghasilkan 5 ton per akrenya. Jadi untuk menyatakan perolehan, selain menyatakan masanya juga menyatakan area per area di mana perolehan itu didapatkan. Jadi setonnya adalah massa per area untuk hasil panen. Dan di sini energi biomasa tadi telah sampaikan ada cord, itu adalah tumpukan dari kayu ya. Kemudian energi konten dari kayu tersebut ada yang disebut sebagai high heating value atau HHV. Itu ketika mempertimbangkan panas yang digunakan untuk menguapkan sisa-sisa air yang terdapat pada biomasa tersebut. Kemudian kalau kita tidak mempertimbangkan keberadaan air tersebut, maka disebut sebagai low heating value atau LHV. Namun amannya jumlah energi itu dinyatakan dalam high heating value ya. Kemudian energi konten pada residu agriculture itu berada pada rentang 10 hingga 17 gigajoule per ton atau pada rentang 4.300 hingga 7.300. Nah, nilai ini apa? Nilai ini umumnya adalah nilai dari high heating value ya. High heating value dari agriculture residue. Kemudian metrik ton batu bara itu 1 metrik ton batu bara itu memiliki potensi energi sebesar 30 gigajoule ya. Kemudian untuk 1 metrik ton etanol itu memiliki potensi energi sebesar 1.500 BTU per pound ya, atau 21,1 megajoule per liter. Dan 1 metrik ton etanol itu ekuivalen sama dengan 7,94 petroleum barrel. Jadi ekuivalen dengan 7,94 petroleum barrel nilai energi kontennya seperti itu. Untuk metrik ton biodiesel, 1 metrik ton biodiesel itu sama dengan energi 37,8 gigajoule ya, atau dalam rentang 33,3 hingga 35,7 megajoule per liter. Kemudian di sini densitas biodiesel rata-rata itu sebesar 0,88 gram per mililiter ya. Ini atau nilai yang sama juga ditemukan dalam satuan metrik ton atau ton per meter kubik. Lalu di sini konversi-konversi untuk energi fosil, barrel of oil ya, ekuivalen atau BOE yang tadi telah disampaikan yang nilainya ekuivalen dengan, jadi 1 barrel of oil itu ekuivalen dengan 6,1 gigajoule. Jadi 1 barrel oil atau 5,8 million BTU atau juga ekuivalen dengan 1.700 kWh. 1 galon gasolin itu ekuivalen dengan 115.000 BTU ya, atau 121 megajoule. Dengan nilai energi itu adalah nilai LHV ya. Karena gasolin itu tidak memerlukan energi untuk penguapan air. Karena gasolin itu ada murni tanpa keberadaan air di sini. Biasanya untuk senyawa-senyawa organik, heat heating value itu merujuk kepada total energi untuk pembakaran dan pemanasan untuk peningkatan temperatur. Untuk petrodiesel itu sendiri nilainya itu nilai kalor konten atau energi di sini 130.500 BTU per galon atau 36,4 megajoule per liter. Kemudian di sini untuk gas alam sendiri heating value-nya itu sebesar 1027 BTU per feet dan low heating value-nya itu 930 BTU per feet ya. 930 ini untuk pembakaran dan yang sisanya ini untuk penguapan dan peningkatan temperatur. Ya, jadi HHV itu adalah dipengaruhi oleh nilai keberadaan air dan hidrogen ya. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa untuk bahan bakar yang berasal dari biomasa itu umumnya dipengaruhi oleh keberadaan air. Namun untuk bahan bakar yang organik, dalam hal ini diturunkan oleh langsung dari fosil, itu keberadaan air itu kecil, namun yang berpengaruh di sini bukan air tapi keberadaan hidrogen. Kalau misalnya hidrogen itu dalam fase cair, maka nilai heating value-nya itu lebih besar. Apabila dalam fase uap, maka nilai heating value-nya itu lebih kecil ya. Jadi
eee, energi yang diperlukan atau dihasilkan itu, tidak dikonsumsi untuk penguapan dari hidrogen itu sendiri. Dan, satuan energi term itu digunakan untuk natural gas atau gas alam seperti metan, di mana satu term itu bernilai 100.000 BTU atau 105,5 megajoule. Kemudian di sini ada kadar karbon dari bahan baku bioenergi dan energi fosil, di mana di sini itu untuk batu bara sendiri satu di mana 25,4 metrik ton, 1 metrik ton batu bara itu terdiri dari 746 kilogram karbon. Dan apabila karbon itu dikonversi ke energi untuk batu bara itu sendiri, nilai energi dari karbonnya maka 25,4 metrik ton karbon itu memiliki energi 1 terajoule ya. Jadi 1 terajoule itu diperoleh dari 25,4 metrik ton karbon kalau menggunakan batu bara. Kalau untuk minyak nilainya lebih kecil, untuk 1 terajoule itu membutuhkan 19,9 metrik ton karbon apabila itu menggunakan minyak. Dan 1 galon gasolin atau bensin itu mengandung 2,42 kilogram karbon. Sisanya apa yang bisa mengakibatkan dia terbakar? Sisanya adalah hidrogen. Kemudian ada gas alam itu lebih kecil lagi dibandingkan dengan minyak ya, di mana di sini 1 terajoule itu dihasilkan oleh 14,4 metrik ton karbon. Jadi semakin kecil potensi untuk terajoule yang sama, semakin kecil nilai karbon yang dikonsumsi menunjukkan bahwa energi konten dari baik itu batu bara, energi kontennya semakin besar. Jadi kalau kita lihat di sini energi konten dari natural gas itu jauh lebih besar dibandingkan dengan minyak dan dibandingkan dengan batu bara ya. Karena untuk menghasilkan 1 terajoule dari gas alam itu hanya membutuhkan 14,4 metrik ton. Sedangkan untuk minyak itu hanya membutuhkan lebih tinggi 19,9 metrik ton, dan untuk batu bara itu jauh lebih tinggi lagi. Sehingga efisiensi energinya jauh lebih tinggi pada gas alam dibandingkan dengan minyak dan batu bara. Baik, sekian dari pemaparan materi terakhir dari minggu pertama, yang secara ringkas itu terdiri dari pengenalan bioenergi, yaitu biomas menjadi biofuel dan kondisinya di Indonesia, serta beberapa terminologi dan istilah yang akan sering digunakan pada sesi-sesi berikutnya dalam pemaparan-pemaparan proses dari biomasa menjadi bioenergi, dan harapannya memberikan pemahaman dasar sehingga materi-materi tersebut nantinya bisa dengan mudah dipahami. Sekian materi minggu pertama.